Halo semuanya, balik lagi di channel Aya Production. Di video kali ini aku nggak review produk, apapun. Aku cuman mau sharing. Jadi kalau kalian ada yang 2 minggu kemarin itu aku sempat break, aku nggak bikin video sama sekali karena memang aku lagi kena musibah. Nah, musibahnya itu cukup besar sih menurut aku karena mendadak banget dan aku shock banget. Jadi aku itu mendadak harus operasi, dimana operasi usus aku itu lengket dan kelilit. Jadi ada usus halus juga yang kelilit jadi mampet, dan usus besar aku juga ada beberapa yang lengket jadi kelilit gitu. Nah, itu nggak ada obatnya, jadi aku mau nggak mau harus operasi. Nah, sedikit flashback sebentar ya, kenapa usus aku itu gampang banget kelilitnya. Jadi di 2015 kemarin itu aku sempat kena usus buntu yang pecah. Nah, usus buntu yang biasa itu kan kalau yang nggak pecah itu operasi kecil. Nah, kalau aku ini operasi besar karena bedah tengah perut gitu. Jadi ususnya itu harus diambil dan dicuci, dan kan pecah. Jadi nanahnya itu kan nempel di bagian usus-usus, jadi dia bikin lengket gitu. Nah, itu mau nggak mau harus dicuci. Otomatis ususnya udah kena angin kan. Nah, usus yang udah kena angin itu kata dokter itu gampang lengket lagi. Nah, jadi kenalah aku musibah yang sekarang ini gitu. Jadi aku operasi yang kedua kalinya untuk masalah usus yang sama, dan itu nggak enak banget sih karena bingung kenapa sih harus 2 kali dioperasi usus yang sama. Aku sedikit cerita kronologinya yang kemarin ya. Jadi tanggal 5 November malam itu aku mulai nggak enak perutnya. Aku pikir itu tuh cuman sakit asam lambung biasa gitu kan, karena sakitnya itu di bagian lambung. Nah, di bagian ulu hati sini. Aku pikir itu cuma penyakit lambung biasa karena memang aku juga telat makan. Aku minum lah obat lambung gitu kan. Aku minum beberapa obat lambung kok nggak sembuh-sembuh, sampai besoknya ketemu sorenya lagi nggak sembuh-sembuh, jadi malah makin sakit. Jadi malah perut aku panas semua gitu kan. Udah deh, aku langsung cepet-cepet ke UGD. Pas di UGD situ aku harus CT scan karena biar tahu penyakit apa sih. Pas di CT scan, nah memang benar, ternyata usus aku itu kelilit. Jadi ada bagian usus yang kejepit dan ususnya kelilit, jadi nggak bisa dicerna makanan. Jadi aku juga memang nggak bisa buang air besar, nggak bisa kentut juga. Nah, itu dia, karena memang mampet ususnya. Nah, itu yang bikin aku harus mau nggak mau harus dioperasi. Karena nggak ada solusi lain, nggak ada obat yang bisa ngebenerin usus. Oke, ya udah, mau nggak mau deh, harus dilakuin kan. Nah, yang nggak enaknya itu sebelum aku operasi kan aku dijadwalinya berarti besoknya aku harus operasi. Nah, malam sebelum aku operasi itu aku muntahin semua makanan yang nggak bisa dicerna. Kalian bisa bayangin kan? Jadi 2 atau 3 hari yang aku belum buang ke bawah itu aku harus keluarin lewat atas, dan itu nyesek banget dan itu nggak enak banget. Gitu. Jadi udah di rumah sakit sendiri kan, karena memang lagi COVID, nggak boleh ada yang jaga, dan memang ketat banget, nggak boleh ada yang jenguk juga. Jadi kalian bisa bayangin sendirian di rumah sakit dan stresnya kayak apa. Oh ya, aku sempet nanya sih sama dokter, dok ada nggak sih pencegahannya biar nggak keulang lagi gitu kan, karena aku nggak mau nih operasi yang sama
untuk 3 kalinya. Siapa yang mau? Nggak mau kan? Aku tanya sama dokter, dok, ada nggak sih pencegahannya? Sayangnya dokter bilang nggak ada, karena usus itu kita nggak tahu pergerakannya kayak gimana, kita nggak tahu dia itu prosesnya itu kayak gimana di dalam. Jadi walaupun kamu makan makanan yang sehat, atau kamu olahraga, atau kamu apapun, itu nggak bisa dicegah gitu. Karena memang usus yang udah kebuka. Apalagi aku tuh sampai hitungannya kalau sama sesar, aku 3 kali loh. Berarti ini tuh udah yang ketiga kali berarti. Jadi yang pertama 2015 dan aku sesar, dan ini berarti yang ketiga. Otomatis kalau udah sampai 3 kali itu berarti kan kena anginnya juga 3 kali kan. Nah itu makin lama ya makin tekstur ususnya itu makin makin kena angin gitu loh. Gini deh ibaratnya kalau kita punya stiker. Nah stiker itu kan kalau sekali kita cabut dia lengket kan, 2 kali makin gak lengket, 3 kali makin gak lengket. Nah kayak gitu. Jadi mungkin ya pelumas di ususnya itu tuh kurang jadi bagus gitu loh. Nah itu sih sayangnya. Dan dokter ngasih tips, kalau bisa buat cewek-cewek nih, jangan sampai operasi sesar. Nah kalau bisa normal aja. Kenapa? Karena kalau sesar itu kalian tahu kan, itu harus dibelek. Otomatis usus juga pasti kena angin. Nah itu ada resikonya. Memang gak semua akan kayak gitu ya, tapi ada efek sampingnya dari operasi sesar. Karena otomatis usus kena angin, sedikit banyaknya pasti kena angin gitu. Aku dapat tips dari dokter kayak gitu. Jadi kalau bisa better kalian yang calon ibu nih, yang bingung mau normal atau mau sesar ya. Nah kalian prefer normal aja deh. Selain ngurangin efek samping yang tadi aku bilang, dan itu juga penyembuhannya juga lebih gampang kan kalau normal kan gitu. Jadi itu ya tipsnya ya. Nah aku 2015 kemarin itu aku stresnya ada 2. Aku stres sakitnya dan aku stres biaya rumah sakitnya. Kalian tahu kan, kalau biaya operasi yang besar itu pasti nggak murah. Nah apalagi aku ke rumah sakit yang deket rumah itu, rumah sakitnya itu lumayan mahal, karena aku di rumah sakit Puri Indah, di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah. Nah itu aku di situ, dan itu aku tahu di 2015 kemarin aja aku itu operasi habis 70 jutaan. Itu aku belum ada asuransi, kalian bisa bayangin kan, 70 jutaan itu aku habis karena nggak ada asuransi. Kali ini aku dibantu banget karena aku udah masuk asuransi, dan semua biaya aku untungnya di cover sama asuransi. Jadi aku nggak bayar sedikit pun, 1 rupiah pun aku nggak bayar tagihannya, semua full di cover. Aku cuma nunjukin kartu ini aja, karena aku pernah sharing di video aku sebelumnya, aku punya kartu Black Card. Nah kayak gini kartu Black Card. Nah ini aku cuma nunjukin ini aja di rumah sakit, udah. Untungnya aku pulang nggak bayar apapun, aku cuma stresin penyakit aja, tapi aku untungnya aku nggak stresin biaya rumah sakitnya. Untungnya aku masuk asuransi sekarang, jadi nggak usah lagi pusingin kalau misalnya amit-amit sakit, biaya rumah sakit yang mahal. Nah kalian bisa bayangin biaya rumah sakit aku itu 121 jutaan, dan itu which is banyak banget kan. Kalian bisa lihat kan totalnya 121 jutaan, dan itu aku full di cover sama asuransi aku. Asuransi aku tuh aku pakai Prudensial. Nah kalian bisa lihat sendiri di tagihannya itu aku bayarnya 0 rupiah. Jadi
aku nggak bayar memang sepeser pun sampai aku pulang. Dan hari ini pun aku kan rawat jalan. Nah, aku rawat jalan juga aku cuma tunjukin kartu aja. Aku nggak bayar juga. Jadi enaknya asuransi sekarang itu cashless semua. Jadi cuma nunjukin kartu aja. Aku udah bisa beres. Udah tinggal pulang, selesai diperiksa dokter, kasih obat, pulang. Nah, untungnya kayak gitu. Jadi aku kebantu banget sih. Aku masuk prudensial. Aku bersyukur banget. Jadi aku sekarang cuman fokus sama pemulihan aja. Aku nggak pusingin lagi biaya untuk rawat inap kemarin dan rawat jalan buat kedepannya. Karena memang asuransi nggak cover biaya rawat inap dan setelah rawat inapnya juga. Jadi rawat jalan setelah rawat inap juga di cover. Gitu. Nah, black card itu kayak gini. Black card itu adalah kartu hitam sakti. Kenapa sih sakti? Karena dengan nunjukin kartu ini aja, kalian bisa terbebas dari semua tagihan rumah sakit. Jadi udah nggak ada lagi limit biaya obat, limit biaya kamar, atau limit biaya dokter. Jadi kalian nggak usah keluar duit 1.000 pun, bahkan 100 rupiah pun. Gitu. Jadi dengan black card ini, kalian bisa terbebas dari semua tagihan rumah sakit dan di cover semua penyakit. Itu sedikit cerita sharing dari aku. Jadi kalian bisa dapat hikmahnya dari sharing aku ini. Yang pertama, untuk calon ibu kalau bisa, ingat ya, kalau bisa jangan sesar, normal aja. Itu prefer dari aku. Terus yang kedua, kalau bisa kurangin makan Indomie. Makan makanan mie instan atau mie ayam atau mie-mian, kalau bisa kurangin. Karena feeling aku ya, aku tuh belakangan ini tuh suka makan Indomie. Dan aku flashback ke belakang juga pas aku 2015, aku juga sebelum aku kena usus buntu itu, aku suka banget makan mie. Nah, kayaknya mie itu jangan setiap hari dimakan deh. Kalian jedain seminggu sekali lah gitu, karena setahu aku juga mie itu kan diproses di tubuh itu kan 2-3 hari. Jadi kalau misalnya sampai diendep-endepin terus di usus, itu kan lama-lama bikin usus mampet kan. Nah, itu kayaknya bikin biang penyakitnya juga itu tuh, penyakit usus tuh. Aku juga punya tetangga pasien sebelah itu juga sering makan mie. Nah, dia juga ususnya bermasalah tuh. Jadi kurangin deh makan mie instan, mie ayam, bakmi, pokoknya apapun itu mie kurangin. Dan yang ketiga yang paling penting, kalian harus punya asuransi. Aku sih pakai prudensial, aku prefer prudensial memang karena itu udah aku cek itu yang paling bagus di Indonesia. Nah, tapi kalau kalian memang mau asuransi apapun itu, yang penting kalian punya asuransi. BPJS oke, tapi kayaknya nggak bisa kalau kalian pakai buat urgent. Kalian prefer asuransi aja deh, karena asuransi aku pun juga yang 300 ribuan juga sebulan juga bisa gitu loh, maksudnya beda-beda dikit karena BPJS kan. Jadi prefer asuransi aja. Itu tips 3 dari aku. Semoga kalian sehat selalu juga. Semoga nggak ada penyakit macam-macam lagi. Aku juga semoga nggak sakit lagi. Dan kita sama-sama jaga pola hidup sehat. Oke? Makan makanan yang benar dan tetap olahraga. Oke, terima kasih udah nonton. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan kalian juga bisa sharing ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian juga dapat manfaatnya dari video ini. Dan like videonya kalau kalian suka, subscribe buat yang belum subscribe. Dan terima kasih udah nonton, bye bye.